Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa channel IDN Project Official, ikuti terus ya channel IDN Project Official. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi ridho dari Allah SWT dan bisa diterima masyarakat luas. Amin ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ikuti terus IDN Project Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Fatahillah ya, Fatahillah di Pasar Tanah Abang di Blok B. Rasanya kalau di sini pengennya keluar terus untuk shopping. Jadi lewat sini aja rasanya lama bener pengen lihat-lihat dulu gitu. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, kita hari ini bisa bermajelis taklim. Kita masih mempunyai, diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, segala nikmat dan terutama adalah nikmat Islam. Alhamdulillah, mungkin dari bapak ibu yang di sini ada yang kenal saya. Nama saya Doni Tan, ya. Sudah biasa. Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Cinanya C, jadi saya Doni Setan. Ya. Setan, bukan seton ya. Saya memeluk Islam ya tahun 2014, 25 Juli 2014. Setelah kecil saya dikafirkan oleh orang tua saya. Jadi sebenarnya setelah saya masuk Islam saya baru tahu, wah dulu waktu saya lahir sebenarnya saya Muslim waktu lahir gitu. Setiap manusia fitrah adalah Muslim, ya kan? Ketika orang itu nanti besar dibawa oleh orang tuanya atau mungkin neneknya ke gereja atau sinagog atau ke kuil atau kemana saja, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi setelah orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi sebenarnya setiap orang fitrahnya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah artinya berserah diri atau patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Alhamdulillah saya kembali menjadi Muslim 2014 25 Juli ya. Kemudian mungkin sedikit cerita. Waktu itu saya bisa kembali Muslim karena beberapa tahun sebelumnya saya qadarullah melihat beberapa video dari almarhum Syekh Hamid Hidayat ya, semoga Allah merahmati beliau. Banyak sekali video-video dari beliau yang menginspirasi saya untuk mempelajari ulang kitab saya. Waktu itu saya beragama Kristen. Kitab saya waktu itu disebut sebagai Alkitab. Tulisannya di buku Alkitab. Saya nggak bawa nih. Ini gara-gara tadi saya salah parkir di Blok F, jadi saya nggak bawa Bible. Sebenarnya saya bawa satu koper sebenarnya. Ya, di kitab saya waktu itu sampai sekarang juga tulisannya Alkitab. Ya, ketika itu saya belajar ulang Bible saya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata banyak terdapat kontradiksi ya, ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tambahan, ada ayat sisipan, bahkan ada ayat pinjaman, pinjem nggak dibalik-balikin. Pinjem maksudnya pinjem dari kitab ini, pinjem dari kitab sebelumnya, tapi dalam satu kitab besar ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu
juga di dalamnya ada kitab-kitabnya, judul-judulnya. Seperti kita di Quran kita mengenal dengan surah gitu ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Nisa dan sebagainya. Di kitab Kristen juga ada yang namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai Wahyu. Kitab yang waktu itu saya pegang itu berjumlah 66 kitab, karena waktu itu saya termasuk Kristen Protestan. Oh, emang ada Kristen apa lagi? Ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen nanti apa lagi? Ethiopia, Anglikan, macam-macam. Jadi banyak sekali cabang di dalam kekristenan. Kalau sekarang itu totalnya kurang lebih baru 45.000 denominasi. Bisa dibayangkan ya, begitu banyaknya. Nah, ketika saya mencari bukti yang dibicarakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat, saya malah akhirnya dapat bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan di luar Kristen. Ternyata memang benar ada yang namanya plagiarisme di kitab Yesaya dan di kitab Satu Raja-Raja, belasan ayat sama persis plek gitu. Nggak tahu apakah penulis Raja-Raja yang menjiplak kitab Yesaya atau penulis kitab Yesaya yang menjiplak kitab Raja-Raja, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab. Dan ternyata memang itu benar-benar plagiarisme. Kemudian ada lagi kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab-kitab seluruh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ratusan kontradiksi ternyata ya. Kemudian ada lagi kitab-kitab ayat-ayat yang dianggap tidak asli. Nah, yang paling saya ingat di dalam kitab saya waktu itu ada ayat yang berbunyi begini: karena itu ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu ya. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi. Nah, ayat itu ternyata diberikan catatan oleh gereja sendiri, tapi catatan itu tidak sampai ke jamaat ya, cuma di kalangan mereka aja, pemimpin gereja. Ada catatan yang berbunyi begini: bagian ini atau ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua dan yang paling baik dari Vulgata. Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman ya, yang kemudian disisipkan oleh para penyalin. Terus mereka berani nulis begini: karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya gitu di dalam sebuah Bible yang tebal, di mana tidak hanya ada ayat-ayat tapi ada catatan kakinya. Ada tulisan karenanya ayat ini pasti tidak asli. Gimana? Kalau kita yang udah biasa misalnya membaca Quran, di dalam Quran yang kita sudah biasa di mushaf kita ada ayat-ayat Quran, ada terjemahan, kemudian mungkin ada asbabun nuzul ya, mungkin nanti ada catatan kaki lagi. Kalau ada keterangan begitu gimana? Ayat ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau ya, galau pasti ya. Nah, gara-gara ayat itu saya cari buktinya. Ternyata saya dapat buktinya dari kalangan Kristen sendiri. Jadi memang ternyata di dalam kekristenan itu memang karena tradisinya diturunkan dalam tradisi tulisan, sehingga banyak pemikiran-pemikiran agama ini maksudnya mungkin bisa tafsir, bisa catatan, bisa keterangan yang dimasukkan ke dalam agama gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ngapain kita ngomongin agama sebelah? Ya enggak? Ini di masjid kok ngomongin agama sebelah? Di sini masih ada pemurtatan nggak ya, Pak ya? Pak, di daerah sini masih ada upaya-upaya pemurtatan nggak? Nggak terlalu ya. Tapi saya dulu pernah melihat ada evangelis orang bule teriak-teriak khotbah di lapangan parkir pusat perbelanjaan. Ada ya? Di sini atau di PGC ya? Oh, di Blok A. Blok A berarti sampai sini. Ada ya begitu ya? Kenapa ya dia begitu ya? Kenapa? Oh, sebenarnya mereka ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah sini untuk masuk agama mereka. Itu yang disebut dengan upaya kristenisasi ya. Itu baru salah satu cara untuk mengajak orang masuk agama mereka.
cara-cara yang lain sangat banyak, ya, melalui sarana pendidikan, ya, di sekolah-sekolah mereka bisa memasukkan guru-guru Kristen, menyusupkan, mengajarkan agama Kristen kepada murid-murid Islam, bahkan sebagian materi-materi yang dibuat, buku-buku yang dicetak itu banyak yang disisipi dengan ajaran Kristen yang dibagikan kepada orang Islam. Kemudian nanti di sarana apa misalnya di pemerintahan juga bisa begitu. Banyak mereka memasukkan orang-orang ke dalam pemerintahan dengan agenda dan tujuan tertentu. Salah satunya adalah kristenisasi. Jadi upaya kristenisasi di Indonesia sudah berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin dari sebelum zaman merdeka. Yaitu kapan? Dari semenjak Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia, ya. Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia dari mulai awal abad ke-16. Mereka masuk di Indonesia Timur, kemudian mereka membentuk tentara dari orang-orang Maluku di sana. Kemudian orang-orang Maluku itu yang disebar ke seluruh Indonesia untuk memperkenalkan Kristen, ya. Jadi orang-orang Maluku yang awal-awal itu dibentuk oleh penjajah Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia, termasuk di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Ya, kurang lebih sekarang di Indonesia ada 30 juta orang Kristen. Banyak tidak? Hah? Banyak Pak? Banyak ya? 30 juta loh, kalau dijajarin waduh bisa 30, waduh berapa ratus stadion gitu ya untuk menampung ya. Tetapi begini, bukan berarti kita harus membenci mereka, bukan ya. Kita sebagai sesama anak bangsa harus memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ya. Kita harus tetap bersatu padu dengan sesama anak bangsa, agama apapun, untuk membela negara Republik Indonesia. Bahkan negara Republik Indonesia pun menjamin haknya kepada setiap orang di Indonesia, ya, setiap warga negara, untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi, nah ini tetapinya nih, Islam dan Kristen, ya saya sebutkan juga Islam ya. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi sebenarnya, sama agama misi. Kita juga diminta apa? Atau diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, betul kan? Tetapi di Islam tidak ada paksaan. Di Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau di sebelah nih, saudara kita yang sebelah nih, itu ada ayat yang memerintahkan. Ayatnya bagaimana bunyinya? Karena itu kohilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya, itu upaya mereka. Ya, karena mereka begitu mengatakan, begitu mengasihi sesama manusia, sehingga mengajak setiap manusia untuk masuk agama mereka. Walaupun ada aturan pemerintah, keputusan bersama dua agama, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu yang sering dilanggar, ya. Bukan berarti kita mau bagaimana kalau mereka enggak. Silakan beribadah, kita nggak ganggu. Silakan mendirikan rumah ibadah jika memenuhi syarat. Semua sudah ada aturannya, pemerintah sudah buat aturan, tinggal ikuti saja. Nah, tapi ternyata memang saudara kita ini yang ngakunya ajaran kasih masih sering oknum-oknumnya melakukan pelanggaran di lapangan, ya. Membangun gereja dengan melanggar prosedur, mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama, ini yang sering dilanggar. Maka itu kami merasa perlu untuk memberikan atau membagikan informasi-informasi ini kepada bapak-bapak ibu di sini. Supaya apa? Supaya bisa terbentengi akidah bapak-bapak dan ibu, di mana bapak ibu juga bisa membentengi akidah keluarga, saudara, teman, handai tolang. Dari apa? Dari upaya-upaya pemberontakan. Ya, kami dari Yayasan Rugina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, selain daripada kami membantu orang yang mau masuk Islam tanpa paksaan, ya, kami membina mereka sampai mereka bisa menjalankan Islam dengan baik. Kami juga melakukan yang namanya perang pemikiran. Zaman sekarang sudah tidak zaman perang fisik, makanya kita melakukan perang pemikiran. Untuk apa?
tetap untuk memerangi kekufuran, ya. Bukan berarti kita membenci orang kaum kufarnya, tapi kita harus memberikan atau memberitahukan kabar kebenaran kepada mereka dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, ya. Alhamdulillah saya sebagai ketua litbang di Yayasan Pembina Maulana Tauhid, saya diperintahkan untuk berdebat dengan pendeta setahun minimal 2 kali. Ya, saya harus cari tempat, kita bayar tempatnya, kita sediain kamar, makan dan sebagainya yang bagus untuk para pendeta supaya mau berdebat dengan saya. Yang diperdebatkan macam-macam, bisa Bible, bisa Quran, yang penting mengedukasi, ya, mengedukasi yang menonton baik yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim, bukan non muslim, ya. Kalau kita sebut belum muslim kan insya Allah mereka jadi muslim.